Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u qulubin la yakhshah. Wa ba'du. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang telah sampai pada hadis yang ke-8. Kita bertawassul kepada kebaikan yang telah kita lakukan. Kita berdoa, yang pertama, fitnah besar, musibah besar yang sedang melanda dunia ini, kita bertawassul dengan kebaikan yang sedang kita lakukan. Semoga segera berlalu, semoga segera dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali seperti semula. Yang kedua, kita bermunajat semoga saudara-saudara kita yang qadarullah mendapatkan ujian, baik sebagai suspek, baik dalam pengawasan maupun dalam pengamatan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kepada mereka. Dan selanjutnya kita juga berdoa semoga kajian kita ini menjadi usaha kita untuk marhabannya Ramadan, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan yang terbaik dari sisi ilmu, sehingga ketika Ramadan datang kepada kita, kita telah memiliki persiapan ilmu untuk kemudian memaksimalkan keberkahan, memaksimalkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, mari kita bacakan hadis yang ke-8 dari kitab mulia, kitab Arba'in, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka berarti telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali berdasarkan hak Islam, dan hisab terhadap mereka menjadi wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Umar. Tentu beliau adalah putra dari sahabat mulia, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar sudah meriwayatkan satu hadis di hadis sebelumnya ini. Tentu banyak kisah yang menarik tentang Abdullah bin Umar, atau yang kita kenal dengan Abdullah bin Umar. Di antaranya yang diceritakan di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala, bahwa di suatu saat ada 4 orang pemuda duduk di Hijr Ismail, di Ka'bah yang mulia. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, Mushaf bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan, tamannau, mari kita bermimpi, mari kita berangan-angan.
Abdullah bin Zubair mengatakan, aku ingin menjadi khalifah yang menguasai tanah Hijaz. Kemudian Mus'ab bin Zubair mengatakan, aku ingin menjadi khalifah di Irak setelah mempersunting 2 wanita tercantik di kota Madinah. Urwah bin Zubair mengatakan, aku ingin umat ini mengambil agama ini dariku. Sementara Abdullah bin Umar mengatakan, aku ingin dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Az-Zahabi, pengarang kitab ini, bahwa cita-cita mereka semuanya terpenuhi, semuanya tercapai. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah selama beberapa bulan di Mekah dan di Madinah. Kemudian Mus'ab bin Zubair memperistri 2 wanita tercantik di kota Madinah, lantas kemudian menjadi gubernur di Irak. Lantas kemudian Urwah bin Zubair menjadi ulama yang sangat terkenal, yang rasanya sulit kita menyempurnakan agama kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mendapatkan riwayat-riwayat dari beliau. Kemudian yang keempat, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka, mengampuni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inilah Abdullah bin Umar, seorang yang kemudian melewati beliau banyak sekali bagian-bagian daripada agama ini radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Ini kalau kemudian tidak dibahas secara tuntas, maka akan terjadi hal yang menakutkan manusia, bahwa Islam itu adalah agama perang. Perlu diketahui bahwasanya qatil, berperang itu berbeda dengan membunuh. Di dalam Islam, rukun dan syarat qital, peperangan itu sangat berat. Bahkan dikehendaki seandainya tidak ada darah yang mengalir, itu adalah peperangan yang sangat-sangat sempurna dan cukup banyak di dalam sejarah. Kita membaca banyak sekali peperangan di dalam sejarah Islam ini yang tidak mengalir satu darah pun, tetapi mereka takluk, mereka kemudian menyerahkan diri mereka. Qital tidak hanya bercerita tentang membunuh, tetapi dia adalah usaha maksimal untuk menampakkan agama ini sehingga mereka tunduk, mereka kemudian menyerahkan dirinya untuk kemudian berada di bawah aturan agama ini. Paling tidak kita menampakkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kita mengambil bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita di dalam dunia ini. Sehingga mungkin ada yang menjadi kaya raya, sehingga kemudian ada yang menjadi penguasa, sehingga kemudian ketika itu ditampakkan, orang lain kemudian tunduk, orang lain kemudian mau bersama kita. Ini yang dimaksud dengan umirtu, aku diperintahkan untuk menaklukkan, aku diperintahkan untuk kemudian membuka hati-hati manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ini adalah amalan zahir. Jika mereka sudah melafadzkan, mempersaksikan dari mulutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka mereka telah muslim. Kita hanya dapat menghukumi secara zahirnya tanpa kemudian menghukumi mereka secara batinnya. Jika mereka telah muslim, maka sungguh telah terjaga mereka, sungguh telah terakui bahwa mereka itu adalah seorang muslim. Kita wajib menampilkan diri, wajib menampilkan akhlak mulia,
wajib menampakkan perkataan yang terindah, wajib menampilkan penampilan yang terindah, sehingga orang lain itu mau dengan sukarela untuk kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang-orang yang kemudian melihat penampilan, melihat keindahan perkataan, melihat keindahan akhlak, lantas kemudian mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Setelah kemudian dengan akhlak kita, dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, kita mampu menyebabkan manusia ini untuk memeluk agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah wa yuqimus shalah, agar mereka kemudian menegakkan salat. Salat ini adalah bagian yang sangat luar biasa di dalam agama kita ini. Dikatakan bahwa di antara pilar-pilar Islam, salat ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Dia sangat besar dibanding dengan zakat, dibanding dengan puasa, dibanding dengan haji. Di dalam salat hanya orang yang gila dan hanya orang yang belum balik saja yang tidak dikenai hukum. Bagi orang yang berpuasa, mungkin dia musafir, mungkin dia lemah, atau mungkin dia tidak kuat di dalam melakukan puasa, maka hukum puasa tidak mengenai mereka. Demikian juga dengan zakat, demikian juga dengan haji. Banyak batasan-batasan atas perintah itu. Tetapi salat menimpa, membebani siapapun. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan salat ini. Untuk kemudian menjadi sebab orang lain salat ini tidak ringan. Jangan-jangan disebabkan oleh perkataan kita. Jangan-jangan disebabkan oleh penampilan kita, orang yang hendak salat kemudian tidak salat. Maka mari perbaiki penampilan kita. Mari perbaiki akhlak kita. Saya pernah diceritakan oleh seorang sahabat. Beliau adalah seorang manajer di sebuah instansi. Dia mengatakan, selama aku masih ada di sini, tidak boleh ada pegawai yang tidak salat. Ini yang disebut dengan umirtu an uqatilan nas hatta yuqimas salah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menegakkan salat. Kalau kita punya kekuasaan, maka jadilah sebab orang lain kemudian menegakkan salat. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, setelah kemudian kita menjadi sebab tegaknya salat, yang ketiga adalah wa yu'tuz zakah. Kita menjadi sebab tertunaikannya zakat. Zakat ini bukan perkara yang ringan. Dia adalah perkara yang mampu menyelesaikan perkara-perkara kemanusiaan, perkara-perkara keumatan. Telah dipraktekkan di dalam sirah, telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bahwa jika kemudian zakat itu mampu tunai, mampu sempurna, maka dia akan menjadi solusi bagi masyarakat. Maka jadilah sebab orang lain kemudian menunaikan zakat. Jika tidak dengan kekuasaan kita, maka mari dengan perkataan kita. Kita mengajak orang-orang itu kemudian untuk menunaikan zakat. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kecukupan untuk zakat, tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Maka jadilah sebab untuk kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana menunaikan zakat dengan baik. Karena kalau zakat ini kemudian dikelola dengan baik, dia akan menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan keumatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup, dan inilah poin utama daripada hadis ini, wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Jika mereka telah melakukan ini, maka sungguh kemudian mereka telah terlindung baik untuk darah mereka maupun harta mereka, disebabkan oleh syahadat mereka, disebabkan oleh salat mereka, disebabkan oleh zakat mereka. Maka wajiblah bagi kita sesama muslim untuk kemudian melindungi mereka. Jika mereka sudah bersyahadat, maka miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jangan terlalu mudah untuk kemudian mengolok
menganiaya saudara-saudara kita. Jangan terlalu mudah untuk mengatakan bid'ah, mengatakan zalim, mengatakan kafir mereka kepada mereka. Padahal darah mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Seberapapun kurang mereka di dalam menegakkan salat, sungguh mereka lebih layak kita lindungi. Seberapapun kemudian mereka tertatih-tatih menunaikan zakat, itu menjadi sebab darah mereka dilindungi oleh agama ini. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Kecuali agama ini kemudian memerintahkan hal-hal yang kemudian menjadi ketentuan agama ini. Misalkan ada yang berzina, misalkan ada yang kemudian mencuri, tentu itu adalah hakul Islam. Yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya adalah adapun yang tidak tampak, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghakimi batin seseorang. Jangan menghakimi apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka. Hukumilah saudara-saudara kita sesama muslim ini disebabkan oleh syahadat mereka, disebabkan oleh zakat mereka, disebabkan oleh salat mereka. Semoga kita menjadi sebab kesucian seorang muslim ini terjaga. Semoga kita tidak menjadi sebab terpecahnya kaum muslimin disebabkan oleh hal akhlak kita, disebabkan oleh perkataan kita. Demikian kajian Arba'in An-Nawawi kita pada ba'da maghrib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita terhadap ilmu ini, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.